Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana merumuskan mosi dan menyampaikan pendapat. Sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan hasil debat. Silakan disimak video ini ya. Baiklah, ada 3 cara bagaimana kalian bisa menyimpulkan hasil debat. Ini adalah cara pertama, yaitu generalisasi. Nah, penarikan kesimpulan ini bermula dari adanya pernyataan-pernyataan khusus. Dari pernyataan-pernyataan khusus itu, nanti kalian akan menarik kesimpulan secara garis besar dan bersifat umum dari pernyataan-pernyataan khusus tadi. Nah, ini adalah contoh penarikan kesimpulan secara generalisasi. Tadi kan generalisasi itu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus. Nah, di sini Ibu sudah memberikan angka di setiap kalimatnya agar kalian bisa membedakan mana pernyataan khusus dan pernyataan umum. Nah, di sini Ibu bacakan dulu ya yang kalimat pertama. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Kalimat kedua, contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, salat, dan taubat. Kalimat ketiga, bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Kalimat yang keempat, kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Kalimat yang kelima, tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Kalimat yang keenam, contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, baso, dan mie, dan kimono. Nah, ini kalimat 1 sampai ke 6 ini merupakan pernyataan khusus. Jadi, dari pernyataan-pernyataan khusus ini yang kalimat 1 sampai 6 bisa kita tarik kesimpulan secara umum menjadi sebuah satu kalimat bahwa di sini bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya pembendaharaan kosakata. Nah, ini adalah kesimpulannya yang ditarik dari kalimat 1 sampai 6 yang merupakan pernyataan-pernyataan khusus tadi. Cara yang kedua yaitu analogi. Analogi ini proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Tetapi karena mempunyai kesamaan dari segi fungsi, ciri, kemudian kedua yang dibandingkan ini disamakan. Nah, kesamaan keduanya ini yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Nah, berikut ini adalah contoh penarikan kesimpulan secara analogi. Di sini bisa kalian lihat, di sini Ibu kasih warna yang berbeda agar kalian bisa membedakan mana hal atau pernyataan khusus yang dibandingkan dan kesimpulannya yang mana. Nah, di sini Ibu bacakan dulu. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan. Jadi pernyataan khususnya itu berupa perbandingan antara satu hal dengan hal lain. Nah, di sini kalau analogi, walaupun di sini ada yang dibandingkan, kita harus cari kesamaannya dari dua hal tersebut. Nah, yang pertama ini kan membicarakan tentang orang tua kita yang mendidik kita di rumah dan dibandingkan dengan guru yang mendidik kita di sekolah. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, ini merupakan
sebuah penarikan secara analogi, mencari kesamaan dari dua hal yang berbeda. Nah, cara yang ketiga yaitu sebab akibat. Nah, penarikan kesimpulan ini secara induktif berarti kesimpulannya ada di akhir. Nah, di sini ada dua jenis ya. Ada sebab akibat, ada akibat sebab. Kalau sebab akibat dia biasanya menyatakan sebabnya dulu, pernyataan-pernyataan khususnya itu merupakan sebab-sebab, kemudian baru ditarik kesimpulannya akibatnya apa, atau sebaliknya. Akibatnya dulu pernyataan khususnya, kalimat-kalimat pernyataan khususnya akibat-akibat dulu yang digambarkan atau dijelaskan, baru ditarik kesimpulannya sebabnya apa. Selanjutnya kita lihat contohnya langsung saja ya. Nah, berikut ini adalah paragraf yang mengambil kesimpulan secara sebab akibat. Di sini ada nomor atau kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kalimat. Nah, bisa kalian lihat di sini, Ibu bacakan dulu ya. Kalimat pertama, konsep drainase yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Kalimat kedua, konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase pengaturan kawasan. Kalimat ketiga, drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Kalimat keempat, dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke atau di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Kalimat yang kelima, orang sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi di bagian hilir jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai, tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Kalimat yang keenam, konsep mengalirkan air secepatnya berarti pengatusan kawasan atau menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Nah, di sini adalah dijelaskan sebab-sebabnya dulu dengan konsep drainase. Drainase itu apa sih? Kalau kalian belum tahu, drainase itu gorong-gorong. Jadi di sini menjelaskan sebab-sebab dari mulai air turun ketika hujan itu langsung diusahakan secepatnya masuk ke drainase ini, ke gorong-gorong, kemudian lalu mengalir ke sungai dan ke laut. Nah, apabila drainase ini diterapkan tanpa kita membiarkan dulu airnya untuk ke dalam tanah, kan ada pasti akibatnya akan apa? Kan seharusnya secara alami air hujan itu turun masuk ke dalam tanah dulu ya, untuk kesempatan untuk air ini, untuk bumi ini memiliki cadangan air. Nah, tapi karena adanya drainase ini, air itu tidak sempat turun atau masuk ke dalam tanah, jadi langsung dialirkan menuju sungai. Nah, akibatnya apa? Nah, kita bisa tarik kesimpulannya. Akibatnya ini sudah Ibu kasih bold ya, dicetak tebal. Akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Karena kan kita juga menggunakan air, harusnya air itu masuk ke dalam tanah untuk dipakai kehidupan sehari-hari, tapi dengan konsep drainase ini, air akan mengalir masuk ke drainase dan langsung ke sungai dan menuju ke laut. Jadi di dalam tanah tidak ada cadangan air. Nah, ini ada akibatnya. Ini merupakan kesimpulannya. Nah, sebaliknya, kalau akibat sebab itu dari pernyataan sebelumnya, pernyataan khusus ini dijelaskan dulu akibat-akibatnya, kemudian ditarik kesimpulan sebabnya apa. Jadi tinggal perhatikan saja mana sebab, mana akibat gitu ya. Jika pernyataan khususnya sebelumnya ini kan, kalau yang ini sebab, berarti kalian harus cari akibatnya akan terjadi apa. Nah, ini kesimpulannya. Maaf. Nah, ini aduh susah ya. Nah, ini yang di bold lah ya. Ini kesimpulannya. Jika pernyataan khususnya itu berupa menggambarkan akibat-akibat, berarti kalian menarik kesimpulannya sebabnya.
Seperti itu ya, semoga penjelasan Ibu mengenai menyimpulkan hasil debat ini bisa dipahami. Selanjutnya, kalian akan latihan soal. Soal ini ada di buku paket Bahasa Indonesia kalian masing-masing, ada di halaman 192. Nah, di sini kan ada beberapa paragraf ya. Ini ada 5 soal. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di setiap paragrafnya silahkan kalian baca dulu. Ini merupakan pernyataan-pernyataan khusus. Nah, tugas kalian adalah menarik kesimpulan dan buat kalimat kesimpulannya, satu kalimat. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kan cara menyimpulkan kan ada 3 cara. Jadi, kalian tentukan dulu, baca dulu teksnya, kemudian kira-kira ini bisa ditarik kesimpulan secara apa? Secara generalisasi, analogi, atau sebab akibat. Nah, baru kalian tentukan kalimatnya, kesimpulannya ya, hanya satu kalimat saja. Jadi pertama tentu baca dulu paragrafnya, yang kedua tentukan penarikan kesimpulannya menggunakan apa, analogi kah, sebab akibat atau generalisasi, baru kalian tulis atau susun kalimat kesimpulannya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.